panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Allah turunkan kepada kita akan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup, aturan-aturan yang memudahkan akan kita di dalam perjalanan hidup kita, baik di dunia ini, di alam barzakh nanti, di mahsyar, juga saat kita berangkat berjalan melewati titik syaratal mustaqim. Semua itu akan jadi mudah andainya kita di dalam hidup ini mengambil akan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Salat dan salam sama-sama kita doakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah membangkitnya akan Rasulullah hanyalah untuk mengajarkan kita umat manusia. Rasul bersabda, bu'istu mu'alliman nas. Allah membangkitkan akan daku hanyalah untuk mengajarkan umat manusia. Maka di dalam hidup ini Bapak Ibu, tunggu-tunggu hadirin wal hadirat, tak ada yang lebih mulia, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih besar pahalanya kecuali adalah kerja belajar ilmu agama. Karena ilmu itu adalah warisan Rasulullah. Rasul bersabda, al-ilmu mirasi wa mirasul anbiya qatli. Ilmu itu warisanku dan warisan nabi-nabi sebelumku. Seorang tabi'in namanya Hasan Basri, beliau berkata, cukup banyak sudah tafsirul Quran ku pelajari, banyak hadis-hadis Rasulullah yang aku pahami, bahkan kitab-kitab dahulu sudah aku pelajari, tak ku dapatkan satu ibadat yang lebih besar pahalanya ketimbang perang sabilillah kecuali ibadat belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Itulah ibadat yang lebih tinggi daripada perang sabilillah. Walau berperang itu taruhannya nyawa, tapi percayalah, yakinlah bahwa ibadat belajar ilmu agama jauh lebih tinggi ketimbang ibadat perang sabilillah. Andai pun ibadat perang sabilillah itu taruhannya nyawa. Karenanya sediakanlah waktu untuk dapat belajar ilmu agama. Jangan kita belajar kapan ada waktu, tapi sediakanlah waktu untuknya. Salam dan salam juga kepada keluarganya Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, serta seluruh para ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Karena
dengan jasa mereka lah apa yang disampaikan oleh Rasul sampai kepada kita yang hidup jauh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak pernah bertemu dengan Rasul, tak pernah melihat tingkah laku dan perbuatan Rasul. Tapi kita sekarang tahu bagaimana tingkah laku Rasul, bagaimana perbuatan Rasul. Kita tak pernah mendengarkan perkataan Rasul, tapi sekarang kita tahu apa yang sudah disampaikan oleh Rasul. Semua itu karena jasa mereka, mulai daripada sahabat Rasulullah, tabi'in serta para ulama. Lewat mereka lah kita memahami perbuatan Rasul dan perkataan Rasul, sehingga bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita di dalam mengarungi kehidupan dunia untuk mendapatkan kemudahan di sini dan di sana kelak nanti. Yang ulun tuan hormati, kepada seluruh gure-gure pimpinan dayak yang kedanyo cintai, yang ulun tuan hormati, Tungku Imam, Tungku Busi, tokoh-tokoh masyarakat, talabah sekalian, serta guru-guru yang ngabah buah dayak yang kedanyo cintai, yang ulun tuan hormati, hadirin wal hadirat istimewa, kepada seluruh keluarga Hajah dan keluarganya yang telah memberikan kekayaannya untuk membuat rumah Allah, yaitu masjid. Ketahuilah bahwa nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat itu tetap jadi milik kita andai nikmat itu segera kita gunakan pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena oleh Rasulullah mengatakan bahwa pengikat nikmat adalah syukur. Kalau nikmat yang sudah ada padamu engkau ingin tidak diambil oleh orang, jadi milik kamu sampai hari kiamat kelak nanti, nikmat itu segera engkau gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah menggunakan apa yang telah diberikan olehnya untuk beribadat kepadanya. Kalau kita mau mata ini bisa melihat sampai hari kiamat kelak nanti, di dalam hidup mata ini segera kau gunakan untuk beribadat kepada Allah. Lihatlah apa saja yang disuruh lihat, yang dapat menghasilkan taat. Pejamkan matamu daripada maksiat. Allah menjamin matamu bisa engkau melihat dengannya sampai hari kiamat kelak nanti. Tapi andai mata ini di dalam hidup tidak kau gunakan untuk melihat sesuatu yang jadi taat, bersiaplah keluar engkau dari kubur nanti ke mahsyar. Engkau na'udzubillah dibutakan oleh Allah. Kau tak bisa melihat jalan. Saat engkau berangkat
di mahsyar menuju ke mauqif. Kita diberikan pendengaran. Kalau mau sampai kiamat, telinga ini bisa mendengar. Gunakanlah pendengaranmu sesegera mungkin untuk mendengar sesuatu yang jadi taat, mendengar sesuatu yang jadi ibadah, dan telingamu tidak kau gunakan untuk mendengar sesuatu yang jadi maksiat. Allah menjamin kau keluar dari kubur ke mahsyar, telingamu bisa mendengar. Demikian juga kakimu. Kalau engkau ingin sampai kiamat nanti engkau kuat berjalan, maka gunakanlah kakimu sekarang untuk berjalan ke tempat taat, berjalan ke tempat ibadah. Gunakanlah kakimu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah menjamin kau keluar dari kubur, kakimu tidak akan lumpuh. Kesimpulannya, nikmat Allah yang telah kita miliki sekarang, kalau kita mau, nikmat itu tidak hilang. Kalau kita mau, nikmat itu tidak habis. Segera habiskan nikmat itu. Kalau nikmat kau habiskan, nikmat itu tidak akan habis kapanpun. Harta kekayaan adalah salah satu nikmat Allah yang amat sangat diminati oleh manusia. Semua orang amat rindu kepada kekayaan. Tenaganya, pikirannya, seluruh waktunya mereka habiskan untuk mencari kekayaan. Kekayaan yang telah engkau dapat, kalau engkau mau, dia tidak habis, tetap jadi milikmu sampai kiamat nanti. Segerakan kau habiskan kekayaan itu pada taat. Apa yang sudah kau habiskan, kapanpun dia tidak akan habis. Tapi kekayaan yang merupakan nikmat Allah, andainya engkau simpan, yang menurut engkau supaya tidak habis, yakinlah datang waktunya dia akan habis. Dia tak akan menyertaimu di saat kamu berbaring di dalam kubur. Dia tak akan menyertaimu di saat kau keluar dari kubur berangkat di mahsyar menuju ke mauqif. Dia tak akan menyertaimu jadi temanmu saat engkau melewati titik siratal mustaqim. Kalau hartamu itu kau simpan supaya jangan habis, yakinlah datang waktunya dia pasti habis. Harta yang tidak akan habis, yang segera engkau habiskan pada taat Allah. Seberapa yang sudah engkau habiskan, itulah yang sebenarnya tidak habis. Dialah yang akan menyertaimu, dialah yang akan menemanimu saat engkau tidur di dalam tanah, di dalam kuburan. Harta yang sudah engkau sumbang, itulah yang membahagiakanmu, itulah yang menemanimu. Dialah yang selalu membahagiakan akan kamu saat engkau keluar dari kubur, berangkat di mauqif menuju kepada Allah, menuju ke mauqif tempat pemeriksaan. Harta yang sudah kau habiskan, dialah yang menjadi temanmu, dialah yang menjadi kendaraanmu. Apa yang sudah kau habiskan pada taat, jaminan dia tidak akan habis. Kalau mau hartamu tetap jadi milikmu, segerakanlah menghabiskannya pada taat Allah. Jangan engkau simpan. Barang yang kau simpan, yang kau duga tidak akan habis, itu sebenarnya pasti habis.
Cuma engkau hanya menunggu waktunya. Datang waktunya, dia akan berangkat. Dia akan berpisah dengan engkau. Dia akan habis. Maka alhamdulillah, kemenangan besar bagi keluarga Tunku Haji dan Ibu Hajah yang telah memberikan kekayaannya, membuat suatu masjid yang megah. Masjid ini merupakan perusahaan yang tidak pernah bangkrut, perusahaan yang tak pernah rugi, selalu didapatkan akan keuntungan. Berapapun besar perusahaan yang lain, berapapun banyak laba keuntungan yang didapatkan dari perusahaan yang lain, sebenarnya itu belum tentu keuntungan. Boleh jadi ia itu kerugian besar, karena engkau akan diminta pertanggungjawaban di atasnya. Boleh jadi yang lainnya itu jadi petaka yang akan membahagiakan kita di akhirat. Tetapi apa yang sudah disumbangkan untuk membuat masjid ini, inilah sebenarnya perusahaan di dalam hidup dunia yang hasilnya akan diambil besok di akhirat. Ini perusahaan yang tak pernah didapatkan kerugian. Hidup tujuannya adalah untuk mencari bekal buat akhirat. Hidup untuk mencari bekal buat esok. Dunia bukan untuk dunia. Kesenangan dunia bukan untuk bersenang-senang. Pahitnya di dalam dunia bukan juga untuk bersakit-sakit. Apapun yang kau alami di dalam hidup dunia, itu adalah sarana, itu adalah fasilitas untuk bisa engkau berbuat taat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kemenangan besar karena sudah sanggup memberikan kekayaan untuk membuat satu rumah Allah yang megah ini. Ini salah satu bangunan perusahaan yang dilihat cahayanya oleh malaikat yang berada di langit. Salah satu bangunan di dunia yang dilihat oleh malaikat yang ada di langit, cahayanya menembus ke sana adalah masjid. Mereka yang ada di langit daripada para malaikat melihat cahaya masjid bagaikan kita melihat cahayanya matahari, bagaikan kita melihat cahayanya bulan. Bagaimana cahaya matahari menembus sampai ke bumi, kita melihat terangnya sinar matahari, kita melihat terangnya sinar bulan. Demikian para malaikat yang ada di langit melihat terangnya cahaya bangunan masjid yang ada di permukaan bumi. Maka ini adalah perusahaan yang terbesar dari seluruh perusahaan yang kita miliki. Ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah, betapa bodohnya seseorang, betapa jahilnya seseorang, betapa ruginya seseorang andai dia tak sanggup memberi nilai yang tinggi kepada sumbangan yang telah ia sumbangkan, walau jumlahnya amat kecil. Karena harta yang telah kita sumbang, walau jumlahnya amat kecil, itu lebih berharga ketimbang apa yang kita simpan, walau jumlahnya miliaran, walau jumlahnya triliunan yang kita simpan, yang ada di dalam milik kita, walau jumlahnya miliaran, walau jumlahnya triliunan, belum tentu ada nilai pada Allah, belum tentu akan membahagiakan engkau. Boleh jadi yang ada itu, yang engkau simpan itu, dia akan jadi petaka buat engkau. Tapi 10.000 yang kau sumbang itu lebih berharga ketimbang triliunan yang ada di bank. 10.000 yang kau sumbangkan itu lebih berharga
ketimbang ratusan juta yang kau simpan di bawah kasur di rumah, yang kau taruh di dalam lemari. 10.000 yang kau sumbang, dia lebih bernilai pada Allah, dia lebih berharga untukmu. Tapi besok baru engkau rasa. Kalau sekarang rasanya engkau tak percaya, yang 10.000 itu yang lebih membahagiakan, yang 10.000 itu yang lebih menguntungkan buat engkau, yang sudah kau sumbangkan. Kau pikir sekarang yang kau simpan, yang kau taruh di lemari, yang jumlahnya ratusan juta, itu lebih bernilai ketimbang 10.000 yang telah kau sumbangkan. Tapi ingat, Aisyah mengatakan tidak demikian. Tidak demikian. Hartamu yang bernilai, yang sudah kau sumbangkan, yang masih sisa di dalam tanganmu, belum tentu punya nilai apa-apa. Boleh jadi yang tersisa itu akan membahayakan kamu. Boleh jadi yang tersisa itu akan mencelakakan akan kamu. Tapi yang sudah engkau sumbang, itulah yang sudah pasti membahagiakanmu, dan itu lebih tinggi nilainya ketimbang langit dan bumi dan isi keduanya. Itu yang pertama. Hendaklah kita ingat nikmat Allah yang sudah kita dapat. Kalau kita mau nikmat itu jadi milik kita sampai kiamat kelak nanti, segerakanlah nikmat itu kau habiskan pada taat Allah. Apa yang sudah kau habiskan, jaminan Allah dia tidak akan habis. Tapi apa yang kau simpan agar jangan habis, itulah yang pasti habis. Cuma kau tunggu waktunya. Hadirin, tunggu-tunggu dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makna yang kedua daripada apa yang sudah kita sampaikan, bahwa apapun yang kita miliki di dalam hidup ini, itu adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk menuju kita ke surganya. Apa yang kita miliki hari ini, dianya sarana, dianya fasilitas, dianya jalan yang dengannya engkau bisa sampai ke surga Allah. Kalau engkau punya ilmu, kalau dengan ilmumu tak bisa sampai kamu ke surga, engkau rugi dengan ilmu yang kau miliki. Andainya kau punya keluarga, bila dengan keluarga kau tak bisa masuk surga, engkau rugi memiliki keluarga. Engkau punya rakyat, kalau engkau sebagai pimpinan, andainya dengan rakyatmu kau tak bisa masuk surga, engkau rugi memiliki rakyatmu. Engkau punya harta, kalau dengan hartamu kau tak bisa masuk surga, engkau rugi memiliki harta yang banyak. Apapun yang kita miliki di dalam hidup ini adalah dia jalan untuk menuju kita ke surga Allah. Kalau yang ada kita miliki tak bisa kita jadikan sebagai jalan untuk sampai ke surga Allah, engkau rugi, engkau rugi. Rugi punya ilmu, rugi engkau punya keluarga, rugi engkau punya tetangga, rugi engkau punya rakyat, rugi engkau punya pangkat, rugi engkau punya kekayaan. Kalau dengan semua itu engkau tak bisa sampai ke surga Allah, maka di dalam hidup ini, tunggu-tunggu dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, lihatlah pada dirimu apa saja yang engkau miliki daripada pemberian Allah, jadikanlah dia sebagai jalan untuk bisa kau sampai ke surganya. Agar dia jadi jalan sampai engkau ke surga, kau jadikan dia sebagai sarana untuk engkau berbuat taat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, oleh
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-salatu mi'raju ummati. Bermula salat itu mi'raj umatku. Salat itu mi'raj kita sebagai umat Rasulullah. Artinya dengan salat kita berjalan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan badan dari satu daerah ke daerah yang lain. Andai pun engkau pikir engkau sudah berjalan jauh, sebenarnya engkau masih jalan di tempat. Perjalanan badan bukan hanya insan yang sanggup melakukan, tapi hewan juga bisa melakukannya. Memindahkan badan dari Aceh ke Medan, memindahkan badan dari Indonesia ke Arab Saudi, dari Indonesia ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, kemanapun di dunia ini kau berangkat merantau, memindahkan badan, itu bukanlah perkara istimewa. Kenapa bukan? Hewan di hutan juga sanggup melakukannya. Banyak burung-burung yang mereka itu migrasi dari suatu daerah ke daerah yang lain. Dia terbang jauh berangkat dari suatu daerah ke daerah yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, bahkan dari suatu negara mereka berangkat ke negara yang lain. Gimana hebatnya? Engkau sanggup memberangkatkan badan engkau dari Indonesia ke Amerika. Tak ada hebatnya, karena perjalanan itu bisa ditempuh oleh hewan. Istimewanya manusia, sanggup dia berjalan dengan hati dari makhluk menuju kepada Allah. Istimewanya manusia, sanggup dia berjalan dengan hati dari dunia ini menuju ke akhirat. Itulah hebatnya kita manusia yang punya hati, kita manusia yang punya akal. Perjalanan hati itu diistilahkan di dalam agama dengan suluk. Orang yang berjalan itu namanya saleh. Saleh, baik dia daripada muridin atau dia daripada arifin, mereka adalah orang yang memberangkatkan hatinya daripada makhluk ini menuju kepada Allah. Satu-satunya ibadat yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling afdal untuk memberangkatkan hati kita dari makhluk menuju kepada Allah, dari dunia menuju ke akhirat, adalah ibadat sholat. Rasul mengatakan sholat itu mi'rajnya umatku. Ibadat sholat adalah perjalanan hati umatku, berangkat hati daripada makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perjalanan dari dunia ke dunia, dari makhluk ke makhluk, Ibnu Athaillah mengumpamakan perjalanan itu bagaikan keledai yang menggiling gandum. Walau sudah bertahun-tahun dia berjalan, tapi dia masih di tempat semula. Tidak dia berjalan jauh, dia jalan di tempat, dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, dari dunia ke dunia. Itu bukan kehebatannya manusia, bukan keistimewaannya manusia yang punya akal. Manusia yang punya akal, yang punya hati, istimewanya kita manusia sanggup memberangkatkan hati kita menuju dari dunia ini paling rendah ke akhirat, paling tinggi berangkat dari makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istimewanya perjalanan manusia. Hadirin, tak sanggup kita memberangkatkan hati dari makhluk menuju kepada Allah. Andainya di hati kita masih ada rasa cinta kepada makhluk karena si makhluk itu tersebut. Tak sanggup. Supaya kita sanggup memberangkatkan hati kita dengan ibadat sholat menuju kepada Allah,
Allah wajibkan atas kita membayar zakat. Tahukah engkau apa hikmah yang terbesar daripada bayar zakat? Membayar zakat lahirnya mengeluarkan sebahagian harta dari tangan kita, dari milik. Tapi ingat, mengeluarkan harta dari milik tidak seberapa. Tak seberapa. Kalau engkau pedagang, engkau itu saudagar kaya, hanya 2,5%, 1/40 dari total kekayaanmu yang kau keluarkan dari tanganmu. Andainya engkau petani, yang kau keluarkan dari tangan cuma 10%. Andainya engkau orang yang memelihara kambing, andainya kambingmu 40 ekor, cuma 1 ekor yang kau keluarkan dari tangan. Kambingmu 100 ekor, masih 1 ekor yang kau keluarkan dari tangan. Kambingmu 120 ekor, cuma 1 ekor yang kau keluarkan dari tangan. Tak seberapa. Andai pun kita rasa berat, tapi beratnya tak seberapa. Tahukah engkau makna yang tertinggi daripada membayar zakat? Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan makna yang tertinggi daripada membayar zakat, mengeluarkan kekayaan dari hati. Bukan mengeluarkan kekayaan dari tangan, tapi mengeluarkan kekayaan dari hati. Itulah makna yang tertinggi daripada membayar zakat. Tidak salah di dalam tangan kita banyak kekayaan. Sungguh amat salah kalau di dalam hati kita rindu kekayaan. Andai pun kekayaan sikit pun tak ada di tangan, tapi engkau itu bahaya. Engkau itu akan celaka kalau di hatimu mencintai kekayaan, walau di tanganmu tak ada sikit pun kekayaan. Tapi andainya hatimu tak lagi mencintai kekayaan, karena itu kekayaan, walaupun di tanganmu triliunan, kalaupun di tanganmu kekayaan sebanyak yang ada di dalam tangan Nabi Sulaiman, engkau tidak akan bahaya dengannya. Engkau tidak akan terhalang daripada bersifat dengan sifat luhur. Engkau jadi orang zahid, karena kekayaan di dalam tangan sebanyak apapun tidak menghilangkan akan zuhudnya seseorang. Karena yang persoalan bukan berada di dalam tangan, tapi yang persoalan berada di dalam hati. Ini yang hendak kita ingat. Ini yang perlu diingat. Tidak salah orang itu dimuliakan. Sungguh sangat salah bila orang ingin dimuliakan. Orang tidak salah bila dihormati, tapi orang itu salah bila ia rindu untuk dihormati. Tidak salah mendapatkan kedudukan, tapi sangat salah bila rindu kedudukan. Tak salah kau dapatkan kekayaan banyak, tapi engkau salah kalau hatimu rindu pada kekayaan. Makna yang tertinggi daripada membayar zakat adalah mengeluarkan kekayaan dari hati, sehingga hati tidak rindu pada kekayaan dari sekira-kira kekayaan itu, tapi dia ingin mendapatkan kekayaan untuk melaksanakan perintah Allah. Dia ingin membuat masjid, dia ingin melaksanakan haji, dia ingin menghabiskan untuk umrah, dia ingin menghabiskan untuk membuat daya, dia ingin menghabiskan semua itu pada melaksanakan perintah Allah, bukan karenanya. Itulah makna yang terbesar daripada membayar zakat. Di dalam hidup ini kekayaan lebih dirindukan oleh orang kalau dia sudah sanggup dikeluarkan dari hati, yang lain mudah untuk dikeluarkan. Itu diingat, itu perlu diingat. Makna yang terbesar pada membayar zakat bukanlah mengeluarkan kekayaan dari milik, mengeluarkan kekayaan dari tangan, tapi makna yang terbesar mengeluarkan rasa rindu kepada harta dari hati. Kalau dari hatimu sudah sanggup kau keluarkan, betapapun banyak kekayaanmu, tak pernah mengganggumu untuk berhubungan dengan Allah. Kalau dari hatimu sudah kau keluarkan, betapapun sibukmu dengan kekayaan, perintah Allah tak pernah terbengkalai, larangan Allah tak pernah kau lakukan.
Kemudian agar perjalanan hati kita bisa mudah berangkat menuju kepada Allah, Allah wajibkan atas kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Tahukah kita apa makna yang paling besar daripada puasa? Makna yang paling besar daripada ibadah puasa adalah mengkayakan diri, memerdekakan diri, membebaskan diri daripada selain Allah. Itu makna yang paling besar. Karenanya puasa khawasil-khawas, puasanya para nabi, puasanya para rasul. Mereka di dalam berpuasa membebaskan hati mereka daripada bergantung dengan makhluk, membebaskan hati mereka daripada memikirkan akan makhluk dari sekira-kira makhluk. Hatinya tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik hatinya lupa daripada Allah, mereka anggap puasa mereka batal. Maka makna yang tertinggi daripada ibadat puasa itu adalah memerdekakan diri daripada selain Allah. Kalau hati sudah bebas daripada selain Allah, hati ini lupa, hati ini mudah untuk berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada lagi yang menghalanginya. Paling kurang di dalam kita berpuasa dapatlah membebaskan diri daripada 4 perkara. Pertama, bebaskan dirimu dari segala yang membatalkan puasa. Kedua, bebaskan dirimu daripada segala larangan yang haram. 3, bebaskan dirimu daripada segala perkara yang makruh. 4, bebaskan dirimu daripada perkara mubah yang tidak bermanfaat untuk agama. Kalau 4 perkara itu sudah sanggup kau bebaskan diri daripadanya, sudah sanggup kau merdekakan diri engkau daripadanya, engkau mudah memperjalankan akan hatimu bisa sampai ke akhirat. Walau kita masih hidup di dunia ini, tetapi hati tiap hari berangkat menuju ke akhirat. Walau mata sedang melihat keindahan alam, tapi hati melihat keindahan di alam barzakh, melihat keindahan yang ada di dalam kubur, melihat keindahan yang ada di alam mahsyar, melihat keindahan yang ada di dalam syurga. Walau engkau belum mati, tapi engkau sudah mati. Itulah yang dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf, matilah engkau sebelum engkau mati. Andai pun engkau sekarang masih hidup di dunia, tapi yang kau lihat dengan hati bukan hanya keindahan dunia. Keindahan dunia ini tak seberapa. Lebih indah keindahan yang ada di alam barzakh. Bukankah Rasulullah mengatakan kubur adalah satu kebun daripada kebun syurga? Betapa indahnya kebun syurga. Maka di saat kita masih hidup, kita melihat betapa indahnya kebun syurga yang ada di alam barzakh, yang ada di dalam kubur, sehingga kita berusaha di dalam hidup bagaimana supaya kuburku itu bisa jadi kebun daripada kebun syurga, sehingga di saat badan ini dibaringkan di dalam tanah, kita melihat keindahan yang ada di sana lebih indah ketimbang indah yang ada di dalam hidup dunia ini. Demikian juga keindahan yang ada di dalam syurga. Andai pun sekarang kita masih di sini, tapi hati sudah berangkat menuju ke sana. Hadirin, tunggu-tunggu dan umi-umi yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, ya, Pak, malam yang berbahagianya kita menyambut nuzul Quran. Di 17 Ramadan malam tengok alamnya malam tengok. Nah, kita melaksanakan malam ini menyambut nuzul Al-Quran. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan akan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan.
pendapat yang masyhur pada tanggal 17 Ramadan, malam ke-17 Ramadan. Tetapi pendapat yang kuat tanggal 24 Ramadan. Dan itu yang lebih sesuai, yang lebih cocok, yang lebih munasabah. Karena waktu sehari semalam 24 jam. Al-Quran itu untuk diamalkan di dalam masa 24 jam tiap hari, tiap malam. Dalam masa 24 jam kita orang awam ini tak pernah luput daripada dosa. Maka mengamalkan akan Al-Quran dalam masa 24 jam, andainya dalam masa itu kau pernah melakukan kesalahan, kau silap, kau tersalah sehingga melaksanakan kejahatan, mudah-mudahan dapat terkafaratkan dengan engkau memahami, mempelajari serta mengamalkan akan Al-Quran. Al-hasanatu yudhibna sayyi'at, bermula kebajikan dapat menghilangkan akan kejahatan. Maka tanggal 24 itu lebih munasabah dan itu lebih kuat menurut pendapat ulama. Tapi riwayat yang lebih masyhur adalah pada tanggal 17 Ramadan. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalam bulan itu Allah menurunkan Al-Quran. Dari mana Allah menurunkannya dan kemana Allah menurunkannya dan berapa banyak yang diturunkannya? Jawab, pada malam 17 Ramadan, malam Qadar itu Allah turunkan semuanya 30 juz tambah 1 surat, yaitu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak masuk di dalam juz pertama, ia pun tidak masuk di dalam juz yang terakhir. Ia disebutkan di luar. Kenapa? Karena isi 30 juz itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah yang diturunkan oleh Allah pada malam 17 Ramadan, malam Qadar. Dari mana Allah turunkan? Dari Lauh Mahfuz. Kemana diturunkannya? Ke Baitul Izzah, bukan ke dunia ini. Pada malam 17 itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit pertama, langit yang terdekat dengan dunia ini. Disitulah Allah letakkan 30 juz tambah 1 surat. Kemudian diturunkan oleh Allah pada waktu yang lain kapan diperlukan, menurut yang dibutuhkan selama Rasul berdakwah. Diturunkan Al-Quran selama 23 tahun, karena Rasul berdakwah selama 23 tahun. Tapi bilangan yang pas, kata sebagian ulama, 22 tahun, 2 bulan, 22 orang. Masa diturunkan Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah masa diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah untuk Rasul menyampaikan kepada kita sebagai umatnya. Ingat, Allah mengatakan di Quran, kami menurunkan Al-Quran bukan untuk memberatkan akan kamu, tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memudahkan akan kamu.
Setelah Allah memberikan kepada kita kehidupan di dunia ini, supaya kita dapat mudah di dalam hidup, untuk mendapatkan kemudahan hari esok kelak, Allah datangkan akan agama kepada kita. Kemudian didatangkan akan aturan agama. Itulah isinya Al-Quran. Al-Quran itu isinya adalah aturan. Apa maknanya? Daripada Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita, maknanya pertama, Allah memberitahu kepada kita, wahai hambaku, engkau harus tahu bahwa engkau tidak tahu. Hai hambaku, engkau harus tahu sebenarnya engkau tidak tahu. Orang yang tahu bahwa ia tidak tahu, itulah orang yang tahu. Tapi andainya orang itu tahu bahwa ia tahu, itu orang tidak tahu. Karenanya jangan berlagak tahu, karena sebenarnya kita bukan hamba yang tahu. Bukan kita yang tahu. Yang tahu Allah, kita tak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kamu tidak tahu. Karena Allah tahu bahwa hambanya tidak tahu, maka Allah menurunkan Al-Quran untuk memberitahu kepada hamba apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita tinggalkan, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana kita berhubungan dengan makhluknya, agar bisa menghasilkan tujuan hidup, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara maknanya. Allah memberitahu kepada kita dengan diturunkan Al-Quran. Allah mengatakan, hai hambaku, hendaknya engkau tahu bahwa engkau tidak tahu. Kalau kita sadar bahwa kita tidak tahu, maka kita akan menerima apa yang dikirim oleh Allah yang Maha Tahu. Kedua, Allah menurunkan Al-Quran, menyatakan kepada kita hamba, wahai hamba, jangan pernah engkau memilih buat diri engkau, karena pilihan engkau tidak akan tepat, sebab engkau tidak tahu apa yang hendak engkau pilih. Tetapi hai hambaku, kau terima apa yang kupilih untukmu. Quran mengatakan, maka lahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka hamba itu hak untuk memilih. Kamu tidak punya hak untuk memilih untuk diri kamu, karena kamu tak tahu mana yang beruntung kamu, mana yang akan membinasakan kamu. Kamu tidak tahu. Yang tahu Allah. Karenanya di dalam hidup jangan kita pilih menurut keinginan kita. Andainya hendak kita pilih, pilihlah bahwa kita tak memilih. Pilihlah apa yang disuruh pilih. Jangan kita memilih. Ulama-ulama tasawuf mengatakan di dalam kitab-kitabnya, jangan engkau hendak memilih, tapi pilihlah bahwa engkau tak memilih. Di dalam hidup ini hendaklah kita memilih apa yang disuruh pilih oleh Allah. Memilih apa yang disuruh pilih bukanlah kita memilih, tapi kita menerima apa yang oleh Allah telah memilih buat kita. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Secara tidak langsung Allah mengatakan kepada kita, hai hambaku, jangan kau mengatur, tapi terima apa yang telah aku atur. Jangan kau mengatur, terima apa yang sudah aku atur. Al-Quran itu peraturan yang diturunkan oleh Allah buat kita. Allah sudah mengatur kehidupan kita. Bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana kita dengan rakyat, bagaimana kita dengan pemimpin, bagaimana kita dengan kekayaan, bagaimana kita dengan ilmu, sudah diatur oleh Allah. Karenanya jangan pernah kita hendak mengatur. Kalau engkau ingin mengatur, aturlah bahwa engkau tak mengatur, tapi terima apa yang telah Allah atur buat kamu. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, sebagai aturan buat kita sebagai hamba Allah. Karena kita tak akan bisa mengatur akan diri kita. Allah mengatakan di Quran,
asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Seringkali apa yang kau benci, yang kau anggap tak akan bermanfaat untukmu, sebenarnya itulah yang paling berguna dan bermanfaat untukmu. Seringkali apa yang kau cintai, yang kau anggap itu bermanfaat untukmu, pada akhirnya sebenarnya lah dia yang akan mencelakakan akan kamu. Pilihanmu tidak tepat karena engkau tidak tahu. Allah yang tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kamu tidak tahu. Karenanya jangan pernah engkau pilih, sebab engkau tak tahu yang mana yang mesti kau pilih. Tapi andainya kau hendak memilih, pilihlah apa yang disuruh pilih oleh Allah. Memilih yang disuruh pilih oleh Allah bukanlah engkau yang memilih, tapi engkau mengikuti apa yang telah dipilih. Engkau di dalam hidup ini tak perlu mengatur, tapi ikutlah apa yang sudah diatur. Andainya engkau hendak mengatur, aturlah untuk bisa berjalan apa yang sudah Allah atur buat engkau. Hadirin penghulu dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan Al-Quran adalah bacaan yang paling baik. Al-Quran adalah bacaan yang paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada bacaan yang lebih baik daripada Al-Quran. Al-Quranlah bacaan yang terbaik. Maka hendaklah kita mencintai akan Al-Quran. Cinta kita untuk membaca Al-Quran lebih tinggi daripada cinta kita kepada membaca yang lainnya. Membaca Quran, membaca apa yang ada di HP, membaca apa yang ada di majalah, membaca buku-buku yang ada di dunia ini. Hendaknya kita lebih rindu, lebih cinta untuk membacanya Al-Quran. Karena tak ada bacaan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi bacaan Al-Quran. Al-Quran itu adalah bacaan yang amat dirindukan oleh Allah. Kalau engkau ingin mendapatkan kerinduan Allah kepada engkau, bacalah apa yang paling dirindukan oleh Allah. Allah amat merindukan akan Al-Quran, maka rajin-rajinlah engkau membacanya Al-Quran. Hadirin, Jalal As-Sayuti di dalam kitab Ittiqannya beliau, Jalal Sayuti menyebutkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran sabahun tarbuhu biyadillah wa tarbuhu bi aidikum fatamassaku bihi falam yudil walan taklifu ba'dahu abadan. Al-Quran itu adalah sababun. Sababun yang dimaksud adalah tali pegangan. Satu tali pegangan yang amat kokoh, yang amat kuat, yang amat lurus. Satu ujungnya ada di tangan Allah, satu ujung lagi ada di tangan kamu sekalian. Maka berpegang teguhlah kamu dengannya Al-Quran. Kalau engkau berpegang teguh dengannya, engkau selamanya tidak akan sesat, dan engkau selamanya tidak akan binasa setelah engkau berpegang dengannya. Abadan, selama-lamanya kau tidak sesat, selama-lamanya engkau tidak akan binasa. Rasul yang mengatakan Al-Quran adalah tali pegangan yang amat kuat, yang amat kokoh, tali pegangan yang amat lurus. Satu ujungnya ada di tangan Allah, satu ujung lagi ada di tangan kamu. Karenanya berpegang teguhlah kamu dengannya. Kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu selamanya tidak akan binasa. Dan kapanpun
kamu tidak akan sesat. Demikian yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya berkewajiban atas kita sebagai umat Islam, umat Muhammad yang telah diturunkan kepada kita oleh Allah akan Al-Quran, sangat berkewajiban untuk membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Sangat-sangat penting kita mempelajarinya supaya bacaan kita benar. Sangat-sangat penting untuk memahami akan kandungannya supaya bisa kita berpegang dengannya untuk kita amalkan di dalam kehidupan dunia ini. Kita orang awam, kita ini bukan mujtahid. Kita tak sanggup memahami langsung daripada Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin memahami Al-Quran, pahamilah kitab-kitab peninggalan para ulama. Semua isi kitab itu adalah kandungan daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin paham apa isi Quran, pahamilah isi kitab peninggalan para ulama. Setelah kita memahami isi kitab peninggalan para ulama, kita amalkan akan peninggalan ulama tersebut, isi kitab tersebut, maka kita telah memahami Al-Quran dan telah mengamalkan akan Al-Quran. Janji Rasulullah, kalau engkau sudah berpegang dengannya, selamanya engkau tidak akan sesat, selamanya engkau tidak akan binasa. Hadirin tunggu-tunggu dan umi-umi yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kita sebagai pedoman hidup kita, untuk memberikan kemudahan buat kita. Karena agama yang dikirim Allah, aturannya itu ada di dalam Al-Quran. Agama dikirim Allah bukan untuk memberatkan kita. Allah mengatakan di Quran, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan di atasmu pada agama yang dikirim kepadamu daripada kesulitan. Karenanya jangan kau anggap agama mempersulitmu, tidak. Jangan kau anggap agama mempersempitmu, tidak. Tapi agama memudahkan akan kamu. Allah mengatakan di Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kepadamu kesulitan, Allah menghendaki kepadamu kemudahan. Kalau kau berpegang dengan Quran, kau mengamalkan akan agama, engkau mudah di dalam hidup dunia, engkau mudah di dalam hidup di alam barzakh, engkau mudah saat berada di mahsyar, engkau mudah saat kau berjalan di atas titik siratal mustaqim, engkau akhirnya ditempatkan oleh Allah di tempat yang serba kemudahan, yaitu di dalam surganya. Quran yang diturunkan kepadamu agar kamu dapat membersihkan diri dengannya, supaya engkau ditempatkan oleh Allah di tempat yang bersih. Allah mempersiapkan buat kita di akhirat nanti tempat yang amat bersih, yaitu surga. Tidak patut masuk di dalam tempat yang bersih itu kecuali orang yang bersih. Dengan apa kita membersihkan diri? Dengan agama. Dengan apa kita membersihkan diri? Dengan mengamalkan akan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita mengamalkan akan Al-Quran dengan sempurna, sempurnalah kita menjalankan akan agama. Bersihlah kita semua. Kalau kita sudah bersih, patut Allah menempatkan kita di tempat yang bersih. Karenanya ditulis di dalam kitab-kitab oleh ulama, orang beriman yang mati dengan iman, tapi ia membawa maksiat yang banyak, andai Allah tak mengampuninya, besok dia dimasukkan ke neraka. Orang mukmin maksiat yang dimasukkan ke neraka bukan untuk dihina, tapi untuk dibersihkan. Kotoran dosa tak bisa bersih dengan air. Kotoran dosa dibersihkan oleh Allah dengan api neraka.
dengan bara api neraka. Orang beriman yang membawa dosa besok dimasukkan ke neraka untuk dibersihkan kotoran dosanya dengan bara api. Setelah dosanya bersih dari badannya, Allah keluarkan dia dari neraka, baru ditempatkan dia ke dalam surga, tempat yang amat bersih. Maka ingatlah bahwa Quran diturunkan oleh Allah sebagai aturan agama kita, hikmahnya agar kita dapat membersihkan diri kita daripada segala kotoran. Allah itu maha bersih, dia tak mau dekat kecuali dengan hambanya yang bersih. Allah persiapkan besok di surga tempat yang bersih. Allah tak akan menempatkan ke dalamnya kecuali orang-orang yang bersih. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai aturan agama kita untuk memberikan kemudahan kepada kita. Orang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan agamanya, maka dia mudah di dalam menjalani kehidupan dunia. Dia mudah saat menjalani kehidupan di alam barzakh. Dia mudah saat menjalani kehidupan di mahsyar kelak nanti, dan dia mudah saat melewati titik siratal mustaqim yang ujungnya akhirnya dia ditempatkan oleh Allah di tempat yang serba mudah, yaitu di dalam syurganya. Demikianlah sedikit mau'idah pelajaran, mudah-mudahan itu pelajaran bagi kita sekalian. Tujuan sangat hebat, apa kita. Nah, bagaimana juga Tuhan doa adanya Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.